Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi thahirina ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, mari kita lanjutkan kajian ayat-ayat yang urgent, yang mendesak untuk segera dimengerti, dipahami atau diketahui oleh para muslimin, khususnya jamaah Masjid Nurul Hidayah Sampit ini dan muslimin secara umum, siapa saja yang mendengar seruan ini. Kemarin sudah kita baca sama-sama surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat 204 ya, sampai dengan ayat 206. 3 ayat nih. Yang ketiga ayat ini menceritakan tentang bahwa ada di antara manusia yang perkataannya memukau kamu Muhammad, tapi sesungguhnya dia adalah orang yang paling memusuhi Islam. Ada benci kepada Islam dia, tapi kalau pidato menarik orang Islam juga. Bahkan di sini dikatakan oleh Allah, engkau Muhammad terpukau dengan ucapan dia. Masya Allah, Nabi Muhammad saja terpukau, apalagi kita. Padahal yang dia pidatokan itu kebohongan. Jadi ada di antara manusia yang seperti itu. Ciri-cirinya ketika dia sudah berpaling dari orang yang diomongi, ketika dia sudah kembali ke tempatnya, dia punya komunitas sendiri, punya kelompok sendiri, para elit-elit gitu. Nah, lain lagi ceritanya. Di hadapan rakyat ngomongnya menarik sampai terpukau, sampai rakyat menyanjung-nyanjung dia. Full sanjungannya sudah. Tapi ternyata pembohong. Nah, kita jangan jadi orang yang seperti itu. Ya. Dia kalau sudah berpaling, dia berusaha dalam hidupnya ini di muka bumi ini untuk merusak. Merusak apa di muka bumi ini? Wa yuhlikal. Merusak di muka bumi maksudnya berbuat maksiat, berbuat kejahatan, berbuat sesuatu baik itu tindakan atau perkataan yang bertentangan dengan Al-Quran. Al-Quran menyuruh orang memakmurkan masjid. Allah melalui Al-Quran menyuruh manusia memakmurkan masjid, supaya masjid jadi makmur. Makmur itu ya, banyak yang ngurusin, banyak yang datang dan mengurusi. Ya. Nah, dia ini, orang ini malah menghalangi manusia dari masjid. Kalau sekarang, zaman sekarang dengan alasan Covid. Kalau dulu alasannya bukan itu. Ya, dia berbuat maksiat di muka bumi, satu. Yang kedua, wa yuhlikal harsa wan nasla. Wa yuhlikal harsa wa yuhlikan nasla. Ini maksudnya begitu. Wa yuhlikal harsa, wawu sini wawu atofnya kepada sini lagi, yuhlika an nasla. Jadi dia suka merusak tanaman. Al-hars itu arti asalnya tanaman. Apa sih? Ladang, taman, ya, pokoknya tanaman gitu aja.
Tapi arti yang lain dari al-harsa ini adalah wanita. Itu ada tafsirnya. Yang kemarin oleh Kementerian Agama sudah dijelaskan juga dalam kitab tafsirnya. Ayat 205 ini ya, kita lihat sebentar aja. 205. Nah, ini penjelasan bahwa di antara para ulama yang berusaha menjelaskan makna ayat-ayat ini adalah mereka itu di sini nih ya. Nah, ini. Jadi wa yuhlikal harsa, al-hars itu diartikan wanita. Jadi perbuatan dia itu merusak kaum wanita. Wanita ini dirusak, akhlaknya dirusak, agamanya mungkin dirusak, kehormatannya. Ya. Yang kedua, wan nasl. Wan nasl itu asalnya itu apa namanya? Binatang gitu ya, an-nasl atau keturunan juga bisa. Nah, tapi yang lebih populer itu diartikan keturunan. Ya, jadi keturunan itu ya anak-anak generasi anak-anak kita dirusak melalui program-program orang itu tadi. Ya, makanya kita harus ngerti tentang itu. Ini loh Pak, dalilnya. Wal muradu bil harsi, dan yang dimaksud dengan dalam Al-Qur'an kata-kata al-hars itu az-zar'u, tanaman. Wan nasl itu al-aulad, anak-anak. Wakila, dan dikatakan sebagian ulama al-hars bukan tanaman tapi an-nisa, wanita. Jadi perbuatannya itu merusak generasi muda, generasi anak-anak dirusak sama program-program dia. Para wanita juga dirusak, kehormatannya, agamanya dirusak. Tu wayuhlikal harsa wan nasl. Terus apa kata Allah? Wallahu la yuhibbul fasad. Padahal Allah itu tidak suka kepada kerusakan. Allah tidak suka kepada sesuatu yang merusak, enggak suka. Termasuk sampean ke rumah ngamuk sama suami, gelas enggak apa-apa dibanting. Gelas tuh enggak apa-apa loh, enggak salah loh. Yang bikin jengkel sampean itu suami. Kenapa gelasnya dibanting? Suamimu aja dibanting itu aja. Kalau bisa. Ini gelas orang apa-apa, orang dia salah kok, enggak apa-apa, enggak punya kesalahan dibanting. Kalau enggak piring. Ya itu kelakuan kita manusia. Kalau tidak dijaga imannya oleh Allah. Itu ciri yang ketiga. Jadi yang keempat, kalau dia diingatkan, Bapak atau Ibu, jangan, saudara, saudari, jangan berbuat seperti itu. Ittaqillah, takwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah. Kalau diingatkan dia marah. Akhodathul izzah bil ismi. Ya, al izzatu ini sebagai fa'ilnya, kemuliaan, kedudukan dia sebagai petinggi atau pemuka masyarakat, tokoh masyarakat. Akhodathu, menjadikan dia bil ismi, dengan perbuatan dosa. Jadi dia berbuat dosa dengan, kalau kemarin dalam tafsir Kementerian Agama dikatakan tangkap orang itu, penjarakan orang itu, kalau perlu dibunuh. Nah, itu model-model kayak begitu tuh. Padahal dia orang Islam dan berbuat seperti itu kepada orang Islam. Ini kayak gini nggak pernah diterangkan di pengajian-pengajian di televisi, Pak. Ya. Fahasbuhu jahannam, maka cukuplah untuk dia jahannam, neraka jahannam. Artinya orang yang seperti itu kelakuannya, memusuhi Islam,
dan memenjarakan orang Islam karena merasa tersinggung, ya. Kemudian merusak anak-anak, merusak para wanita. Balasan dia, kata Allah, cukuplah untuk dia neraka jahanam. Jadi kamu nggak usah demo-demo, nggak usah. Nanti masuk neraka saja dia, cukup. Itu sudah cukup. Nggak usah demo melengsarkan, nggak usah. Kalau itu contoh di sini, itu cuma contoh, Pak. Aku nggak nyuruh sampean melengsarkan siapa-siapa, melengsarkan meja ini aja, gitu aja. Ya, itu nggak apa-apa. Ya. Terus kata Allah, wala bi'sal mihad, dan sungguh neraka jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat untuk menghamparkan diri. Al-mihad itu kan hamparan, tempat yang untuk tidur-tiduran, santai-santai, duduk-duduk gitu. Tapi yang tempat untuk duduk, untuk sandaran, untuk tidur tadi itu neraka jahanam. Panas itu, Pak. Kalau nggak percaya, coba aja masuk dalam rumah, terus rumahnya dibakar. Sama tidur dalam rumah itu, rumahnya dibakar. Ya, itu ya. Itu 3 ayat ini berbicara tentang orang munafik. Orang munafik ini lebih berbahaya daripada orang kafir. Kalau orang kafir itu kita diam-diamkan aja, nggak usah diapa-apakan, dia akan masuk neraka, gelundung masuk neraka sendiri sudah. Tapi orang munafik ini itu musuh dalam selimut, menusuk dari belakang kelakuannya. Nah, kita jangan jadi orang yang seperti itu. Jadi orang munafik ini berbeda antara yang dia ucapkan dengan apa yang ada dalam hatinya. Dia bilang, enggak, saya enggak apa-apa, padahal iya sebetulnya. Benar ini saya, apa yang saya katakan ini benar, wallahi, demi Allah. Padahal yang dia katakan itu bohong, bukan benar. Itu orang munafik. Kemudian saudara sekalian, kebiasaan Allah dalam Al-Quran, setelah Allah berbicara tentang kelompok manusia dengan ciri-ciri tertentu yang tidak baik, yang kalau itu dilakukan terus-menerus sampai mati dia tidak bertobat, dia akan masuk neraka jahanam. Sebaliknya sekarang dimulai dari ayat 207. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufum bil ibad. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. Pada ayat berikutnya, dalam 3 ayat berikutnya juga, tadi 3 ayat, ini juga 3 ayat berikutnya. Nah, ayat berikutnya sudah ganti persoalan. Jadi Allah berbicara tentang orang munafik, yaitu orang yang mengaku Islam, dia beragama Islam, KTP-nya Islam, tapi anti sama syariat Islam, benci pada syariat Islam dan memusuhi syariat Islam.
Nah, di ayat berikutnya Allah bercerita tentang manusia yang sebaliknya. Yang sebaliknya dari manusia yang munafik, ini adalah manusia yang beriman. Kalau di ayat 203 itu kemarin 204 Allah memulainya kan wa minan nasi gitu kan, dan sebagian dari manusia mayu jibuka qauluhu fil hayatid dunya, ada orang yang menakjubkan kamu, memukau kamu wahai Muhammad. Kamu di sini Nabi Muhammad loh, ini bukan kita. Nabi Muhammad sampai terpukau. Saking pinternya dia ngomong, saking menariknya dia pidato. Dia memukau kamu Muhammad, yang memukau kamu qauluhu perkataan dia fil hayatid dunya, tentang kehidupan dunia. Ada contohnya itu manusia ini pidato. Saudara-saudara sekalian, saudara harus lakukan yang namanya infak, sedekah, infak, sedekah, infak. Kalau perlu sampai 1 triliun. Supaya apa? Bisa untuk entek-entekane diapusi kabeh. Ya, jadi ada orang seperti itu. Nah, sampean jangan begitu, kita jangan begitu. Kita ngaji itu seperti ini nih, itu untuk merubah diri kita supaya menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dulu mungkin kita jahat, dulu mungkin ada di antara manusia ini yang jadi pelacur, mungkin ada di antara manusia yang berzina berkali-kali, ada manusia yang dulu koruptor atau anak PKI sekalipun. Tapi kalau kemudian dia sudah bertobat, dia berbalik arah, meninggalkan PKI dan memakmurkan memakmurkan masjid, kemudian meninggikan kalimat Allah, masa lalunya jangan diingat-ingat lagi, jangan diungkit-ungkit lagi. Dan kita semua punya masa lalu sendiri-sendiri. Ada masa lalu yang kelam, kelabu, kalau enggak hitam kelam ya kelabu. Ya. Tapi kalau dia sudah bertobat, bertobat artinya berhenti dari kelakuannya yang dulu, kemudian berubah menjadi baik 180 derajat. Ini 180 derajat itu begini loh Pak. Nah, ini kan garis lurus. Dia tadinya dari sini menuju sana, berubah balik arah ke sana. Tadinya mau ke kiri, mau ke neraka, berubah ke kanan, surga. Ya. Nah, kalau manusia yang munafik disebut seperti itu oleh Allah. Nah, untuk orang yang beriman, Allah bilang begini. Wa minan nas, dan sebagian dari manusia, man, ada orang yang yashri, dia apa? Dijadikan apa? Menjual kan? Ya. Hah? Mengorbankan, ya itu tafsirnya. Artinya itu menjual. Arti harfiahnya ishtara, yashtari, ya. Jadi, dan sebagian dari manusia, man, ada orang yang yashri nafsahu, yashri, dia menjual nafsahu, dirinya, menjual diri. Ya enggak baik itu. Tunggu dulu, ini belum selesai kalimatnya. Bukan menjual diri seperti para PSK, itu bukan. Dan sebagian dari manusia ada yang menjual dirinya kepada Allah. Ibtigha'a. Jadi di sini ini diawali dengan susunan kalimat jumlah ismiyah, ya, tapi diawali dengan susunan jar majrur. Ini keterangan saja. Pokok kalimatnya dari sini, ya. Mayyashri, ini jumlah ismiyah juga ini, ya. Ini sebagai
apa namanya ya subjeknya gitulah sebagai mubtada'nya. Terus yang di belakang ini semuanya khobar. Dalam khobarnya dalam bentuk jumlah fi'liyah. Jadi di antara manusia ada orang yang yashri, dia selalu menjual nafsahu, dirinya. Jadi ini maf'ul bih dalam bentuk mudhof ilaih, nafsahu. Ya, di antara manusia ada yang menjual dirinya ibtigha'a. Ini bentuk isim mansub. Mansubnya kenapa? Ini maf'ul li ajli. Dan sebagian dari manusia ada yang menjual dirinya karena li ajli, maf'ul li ajli, karena alasan tertentu. Dia menjual dirinya karena apa? Libtigha'a itu ya. Ibtigha'a karena mencari, menginginkan mardhatillah, keridhaan Allah. Jadi sebaliknya, kalau ada manusia yang dia jual pidatonya, jual omongannya, jual rayuannya untuk mendapatkan dunia, sebaliknya ada manusia yang ngomong kemudian berbuat, yang perbuatannya maupun omongannya tadi dia lakukan dalam rangka menjual dirinya kepada Allah untuk bisa mendapatkan bayaran dari Allah, yang bayarannya wujudnya bukan duit, bukan jabatan, tetapi keridhaan Allah. Dan di antara manusia ada yang menjual dirinya karena mencari keridhaan Allah. Wallahu, dan Allah itu raufun, maha pengampun, pengampun ya, bil ibad, kepada hamba-hambanya. Ya. Rauf itu penyantun, sangat sayang, bukan sekedar sayang sekali Allah itu. Allah itu sayang sekali kepada hamba-hambanya. Terus ini ayat ini berbicara tentang siapa? Asalnya, nah gini aja sudah, untuk pendek kata saja, daripada nanti saya tunjukkan tafsirnya ini sampean mumet karena semuanya berbahasa Arab ini Pak. Ini mumet sampean sudah, aku baca ini mumet, udah anunya aja ringkasnya bagaimana, nah gitu kan, biasa kita sukanya begitu ya, gak usah bertele-tele, udah apa, intinya poinnya apa, nah poinnya ada di sini nih Pak. Kementerian Agama itu ternyata bagus tafsirnya itu, karena dari dulu aku gak tertarik Pak sama tafsir Kementerian Agama, gak begitu tertarik. Setelah saya baca loh, kok podo iki, sama ini dengan tafsir yang ada dalam kitab-kitab tafsir yang berbahasa Arab. Di sini saya bacakan aja mengenai ayat 200 berapa tadi nih? 7. Ya, 27 ya. Saya bacakan nih. Kalau terjemahannya Kementerian Agama juga yang bikin terjemah. Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah, dan Allah itu maha penyantun kepada hamba-hambanya. Wallahu raufun bil ibad. Tafsirnya apa? Setelah menjelaskan sifat-sifat orang-orang munafik yang kotor dan menjijikkan itu, Masya Allah, Allah menjelaskan sifat-sifat orang-orang mukmin, orang-orang beriman yang mukhlis, orang-orang beriman yang ikhlas. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Anas bin Malik radhiyallahu an, Sa'id bin Musayyab, muridnya para sahabat, mengatakan, dan beberapa sahabat yang lain menyatakan bahwa ayat tersebut, ayat 207 ini tadi diturunkan berhubungan dengan peristiwa yang menimpa Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Dulu ada seorang sahabat Nabi namanya Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, orang Romawi dia, aslinya Eropa sana, tapi masuk Islam. Datang ke Madinah untuk masuk Islam, datang ke Mekah untuk masuk Islam, karena dia baca kitab
Injil, loh katanya akan ada nabi di akhir zaman. Ciri-cirinya begini, loh ini ada orang mengaku nabi tapi tinggalnya di Mekah. Kok ciri-cirinya seperti yang disebutkan dalam Injil? Nah, dia pergi masuk Islam. Dia jadi pengusaha di Mekah, kaya raya. Setelah Nabi kita hijrah, Suhaib bin Sinan Ar-Rumi ini kepingin ngikut Nabi hijrah ke Madinah. Tapi ya, Suhaib bin Sinan Ar-Rumi yang akan atau ingin mengikuti Nabi SAW hijrah ke Madinah oleh pihak Quraisy, oleh pembesar Quraisy pada waktu itu, ya, dia dilarang hijrah dengan membawa kekayaannya. Kau mau kemana? Mau ke Madinah? Ngapain? Mau ikut Muhammad? Gak boleh bawa apa-apa. Kalau kau mau ikuti Muhammad sana, tinggalkan semua harta kamu. Gak boleh kamu bawa. Dulu begitu, Pak. Masya Allah. Orang itu cuma untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW, untuk menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW, masuk Islam dan ingin beramal dengan Nabi, itu sampai rela meninggalkan seluruh kekayaannya di Mekah, dirampas oleh para petinggi-petinggi Quraisy ini, pejabat-pejabat Quraisy. Ya, dia bilang, orang-orang Quraisy bilang begini, kamu tidak boleh pergi ke Madinah dengan membawa kekayaannya, dengan membawa kekayaan. Suhaib tidak mengindahkan larangan Quraisy itu tadi, bahkan dengan segala senang hati dan penuh keikhlasan dia menyerahkan semua kekayaannya asal dia dibolehkan berhijrah ke Madinah. Masya Allah. Ada yang kayak gini di antara kita? Gak ada. Kamu mau kemana? Mau ngaji kemana? Ke Masjidil Hidayah? Tak boleh. Ini musim Covid, tak boleh. Udah, kamu balik ke rumah. Cuma ditakut-takuti Covid itu balik ke rumah. Itu belum dirampas hartanya, itu sudah balik. Apalagi kalau kamu boleh ke Masjidil Hidayah tapi mobilmu buat saya sini. Gak jadi sampean, pasti sudah. Ini orang ini enggak. Makanya dia diabadikan dalam ayat Al-Quran ini. Tidak disebut namanya, tapi semua sahabat Nabi tahu yang dimaksud oleh Allah dalam ayat ini adalah sahabat Nabi yang bernama Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Ya, dia orang orang Romawi. Asalnya dari Romawi. Ya. Terus setelah dia akhirnya turun berhijrah ke Madinah, turun ayat ini. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufum bil ibad. Dan di antara manusia ada orang yang menjual dirinya kepada Allah karena ingin mendapatkan keridhaan Allah, dan Allah itu Maha Penyantun, Maha Penyayang bil ibadi kepada hamba-hambanya. Begitu turun ayat ini dibacakan oleh Nabi di kota Madinah, Umar bin Khattab kemudian datang bersama beberapa orang sahabat, pergi menemui Suhaib bin Sinan dan berkata kepada Suhaib, "Hei Suhaib, daganganmu benar-benar menguntungkan ya," kata Umar. Suhaib berkata, "Semoga dagangan saudara-saudara juga tidak rugi." Terus ditanya lagi oleh Umar, "Untuk apa kedatangan kamu ke sini? Ya. Kenapa kamu kok tiba-tiba datang menemui aku?" Kata Suhaib. Umar radhiyallahu an kemudian memberitahukan kepada dia bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan ayat yang berhubungan dengan peristiwa yang dialami Suhaib. Dia menjual dirinya kepada Allah dengan mengorbankan seluruh kekayaannya, Pak. Semua yang boleh dia bawa cuma yang pakaian yang melekat di badan dan sangu sekedarnya untuk sampai ke Madinah. Semua kalau sekarang tabungannya, ATM-nya, mobilnya, rumahnya, kebunnya dirampas sama dia. ATM-nya juga rampas semua. Kalau sekarang. Lalu dikatakan orang mukhlis seperti Suhaib yang selalu sama ucapan dan perbuatannya, kata-katanya sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya, bukan lain di mulut, lain di hati, tidak bermuka dua, mereka dengan penuh ikhlas mau menjual dan mengorbankan dirinya dan semua yang ada padanya
demi untuk memperoleh keridhaan Allah. Masya Allah. Disuruh ngikut Nabi, hijrah supaya bisa bersama Nabi menjalankan ajaran Islam di kota lain, karena di kota Mekah tidak bisa menjalankan ajaran Islam. Hijrah. Ya. Jadi dia mengorbankan semuanya itu. Ya. Kalau kita ini, ayo ngaji. Enggak, aku ngantuk, aku mau tidur. Ya Allah, ya Rahman. Tidur habis sahur itu makruh. Dibenci oleh Allah, dibenci oleh Rasul. Habis sahur itu jangan tidur. Rezekinya seret nanti. Tahu seret? Bahasa Jawa itu. Ngalih. Nah, ada cair-cair itu. Ya. Jadi kata para ulama yang mencoba menerangkan tafsir ayat ini, mereka mengatakan seperti itu. Jadi dia menjual dan mengorbankan dirinya dan semua yang ada padanya demi untuk memperoleh ridho Allah. Setiap orang yang berjuang di jalan Allah hendaknya demikian. Ini kata orang Kementerian Agama loh ini, tapi sudah pada meninggal nih penyusunnya ini. Ya, mengorbankan, yakni harus berani mengorbankan apa yang ada padanya, mengorbankan tenaganya, harta kekayaannya, atau kedua-duanya. Kalau dia punya harta, punya tenaga, dipakai kedua-duanya itu demi untuk berhasilnya perjuangan sebagai cerminan dari iman dan takwa yang ada di dalam hati masing-masing. Dengan demikian mereka akan memperoleh kemenangan besar sebagaimana firman Allah. Ini tafsir Kementerian Agama ini ngambil dari tafsir Ibnu Katsir, ngambil dari tafsir Al-Baghawi, ngambil dari ini tafsir, termasuk tafsir yang tadi saya buka itu tafsir Fathul Qadir punyanya Imam Asy-Syaukani. Jadi ayat ini diterangkan oleh para ulama mirip maknanya dengan ayat yang tersebut dalam surat At-Taubah, ayat surat yang ke-9 ayat 111. Nah, jadi kalau kita mau mengorbankan kekayaan kita cari duit kan tiap hari. Duit yang sampean cari itu sampean dapat itu dari Allah itu. Itu Allah memberi sampean duit itu titipan dari Allah. Nah, kalau kita mau menggunakan barang titipan, ya Pak Sugeng ada Pak Sugeng? Pak Sugeng? Hah? Oh di pos. Oh, Pak Sugeng, mana Pak Sugeng? Nah, dalam kitab undang-undang hukum pidana itu, kalau kita menggunakan harta titipan orang terus tidak dikembalikan, kita kena pasal, bisa dihukum. Ya, penggelapan. Nah, harta yang kita dapat dari hasil kita mencari nafkah, kalau saya kan bisanya jahit, saya nggak bisa. Kalau ngepel masih bisa saya. Dulu suka ngepel saya. Saya suka ngepel, diajari ngepel oleh kakak ipar saya. Ngepel yang bersih itu gini loh, geng. Nih, ngepel. Habis itu kamu gosok pakai ampas kelapa biar mengkilat lantainya. Betul tuh. Habis dipel pakai air, pakai karbol, terus digosok lagi pakai ampas kelapa, baru kemudian disapu. Mengkilat betul itu. Karena dulu belum ada ini lantai-lantai seperti yang di luar di emper masjid kita itu kan lantainya putih itu ya. Zaman dulu ketika saya masih di Jayapura, masih kelas 5 atau kelas 6 SD, belum ada itu seperti itu, adanya lantai yang tegel-tegel itu, ya, yang hitam-hitam itu, yang seperti di rumah saya di Solo ya kayak gitu tegelnya. Jadi saudara, ayat itu tadi sama dengan apa yang tersebut dalam firman Allah di surat At-Taubah ayat 111 ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum. Sesungguhnya Allah itu Dia membeli minal mu'minina dari orang-orang yang beriman ini
Orang-orang yang beriman itu dibeli oleh Allah, ya, anfusahum, Allah membeli diri orang-orang beriman, diri-diri mereka, wa amwalahum, dan harta-harta mereka. Jadi Allah meminta kepada orang beriman, hei kamu orang beriman, kalau betul-betul kamu beriman, kamu harus siap mengorbankan jiwa ragamu dan hartamu untuk kepentingan Allah, bukan untuk kepentingan manusia, bukan, untuk kepentingan Allah. Allah punya kepentingan apa? Ya punya kepentingan ingin memasukkan manusia ini semuanya ke surga. Allah kepinginnya begitu. Tapi manusia kan diberi oleh Allah kebebasan untuk memilih. Kau pilih masuk surga atau masuk neraka, terserah kamu. Ini kalau kamu mau masuk surga jalannya begini. Kalau kamu mengikuti jalan yang ini, nanti kan masuk ke neraka sana. Tinggal kau pilih aja jalan yang mana. Itu. Sesungguhnya Allah telah memberi dari orang-orang beriman diri mereka dan harta mereka, bi anna, dengan bahwasanya balasan pembayarannya lahum, untuk mereka, al jannah, adalah surga. Allah membeli harta kita dan jiwa kita, dan Allah akan bayar dengan surga. Waduh, surga itu dengan segala kenikmatannya itu dibandingkan dengan dunia seisinya ini nggak ada apa-apanya. Tuh. Dunia seisinya ini kata Nabi Muhammad SAW, dibandingkan dengan separuh dari sayap nyamuk itu masih lebih berharga. Separuhnya sayap nyamuk, sebelah sayap nyamuk. Ya, dunia seisinya itu di mata Allah itu tidak ada harganya. Makanya Allah membiarkan orang mau berebut dunia, ambil sana, silakan kau berebut dunia. Tapi ingat, wa malahum fil akhirati min khalaq. Tidak ada untuk mereka bagian di akhirat, karena mereka memilih dunia. Orang yang hidupnya memilih dunia akan diberi oleh Allah. Nanti kita akan dengar di ayat-ayat di belakangnya. Orang yang kepingin mencari dunia dikasih oleh Allah. Mau berapa dia mau, berapa triliun dia kepingin, dikasih. Dan itu sudah kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Di musim Covid seperti ini, rakyat jelata makin sengsara hidupnya. Para pejabat, maaf, ini berita loh, ini yang saya bilang. Ya, para anggota dewan yang terhormat, para pejabat, para menteri, itu hartanya naik miliaran, Pak. Masya Allah. Oleh Allah dibiarin, gak apa-apa, sabar ya kamu orang-orang miskin, sabar, gak usah nuntut, sudah. Biar hakmu dirampas oleh mereka, biarin aja, biar mereka ambil, biarin aja. Kamu nanti masuk surga, mereka cuma nanti masuk neraka. Kamu akan senang nanti di surga. Rasain lo, dulu kamu menindas saya terus, kamu sekarang di neraka, dadah, gitu kamu. Terus yang di neraka bilang, kamu dulu kan rakyatku, aku haus, aku minta air, aku minta makanan. Nanti akan ada dialog seperti itu di akhirat sana. Orang kaya minta makanan sama minuman sama orang surga. Apa kata orang surga? Innallaha harramahuma 'alal kafirin. Enggak, aku enggak mau kasih kamu makanan dari surga atau minuman. Sedikit pun enggak akan aku kasih. Kenapa? Karena Allah mengharamkan nih keduanya, makanan dan minuman, ya, atas orang-orang kafir. Orang-orang kafir udah puas di dunia ini, punya harta triliunan aja masih rakus, masih kepingin dapat yang lebih banyak lagi. Dan itu sudah mereka peroleh, sudah dapat itu. Nah, jadi sekarang di akhirat tidak ada lagi, kamu sudah dapat bagian apa-apa. Ya, nah untuk bagaimana caranya Allah membeli orang-orang beriman ini diri dan hartanya? Dengan cara yuqatiluna fi sabilillah. Di antara mereka orang-orang yang beriman itu dulu di zaman Nabi ada yang mereka itu berperang di jalan Allah. Disuruh perang dia berangkat, padahal perang itu resikonya mati. Tapi karena diperintah oleh Allah, diminta oleh Rasul, berangkat dia. Walaupun nanti akan mati, tahu akan mati. Walaupun belum tentu dia mati, ya. Mereka berperang di jalan Allah, fayaqtuluna, lalu mereka membunuh musuh, wayuqtaluna, atau mereka dibunuh. Wa'dan alaih, itu adalah janji kepada dia. Itulah janji Allah kepada orang beriman, hakon, janji yang benar. Wa'dan, hakon,
alaihi gitu kalau susunan bahasa normalnya. Tapi ini Allah susunan Al-Qur'annya bukan begitu. Wa'dan itu adalah janji dari Allah alaihi kepada dia yang mau menjual diri dan hartanya kepada Allah. Janji Allah kepada dia adalah haqqon, janji yang benar. Fit Taurati, janji Allah itu tersebut di dalam kitab Taurat, wal Injili dan di dalam kitab Injil, wal Qur'ani dan di dalam kitab Al-Qur'an. Wa man aufa bi ahdihi minallah, dan siapakah yang lebih memenuhi janjinya daripada Allah. Ini istifham ingkari. Gak ada manusia yang memenuhi janjinya itu melebihi Allah, gak ada. Kalau Allah berjanji pasti memenuhi janjinya. Kalau manusia berjanji belum tentu dia memenuhi janjinya. Ada kalanya dia memenuhi janjinya, ada kalanya enggak. Tapi Allah enggak ada yang aufa bi ahdihi minallah, itu enggak ada. Ya. Fastabsharu bi bai'ikum, maka bergembiralah kalian dengan jual beli kalian, dengan jual beli yang kalian lakukan dengan Allah. Alladzi yang bayatum bih, kalian telah berjual beli dengannya. Wadzalika, dan itulah dia surga yang bayarannya surga tadi, huwal fauzul azim, dialah kemenangan yang besar. Jadi begitu Pak. Ini surat Al-Baqarah ayat 207 ditafsirkan dengan surat At-Taubah ayat 111 yang turunnya di belakangnya. Ini sebagai penjelasannya ya. Kita kembali ke surat Al-Baqarah ayat 207. Tadi mana tadi ini 207. Nih. Jadi ada di antara manusia, dia tidak munafik, dia beriman dan ikhlas, rela mengorbankan apa yang dia miliki demi mendapatkan ridho Allah. Tapi kalau orang munafik, dia rela mengorbankan dirinya dan hartanya demi mendapatkan keridhaan manusia. Supaya diangkat jadi menteri gitu. Dia rela mengorbankan apa saja untuk jabatannya. Ada manusia seperti itu. Tapi orang beriman enggak begitu modelnya. Ya, orang beriman itu enggak rakus kepada jabatan. Tapi kalau diserai jabatan, dia akan laksanakan dengan penuh amanah. Itu orang beriman. Terus yang berikutnya kata Allah ayat 208, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu, masuklah kalian semua, hai orang-orang beriman, fis-silmi, ke dalam Islam itu, kafatan, dengan secara menyeluruh, dengan seluruh keseluruhannya. Kamu masuk Islam tuh harus total. Kafah itu totalitas. Jadi imannya itu total 100% imannya. Tidak 99,9%, tidak. 100% imannya. Masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan, wala tattabi'u, dan janganlah kalian mengikuti khutuwati, langkah-langkah asyaitani, setan itu. Ya, setan itu sukanya menipu. Nabi Adam juga ditipu sama setan sampai dia tergelincir dari surga. Masih ingat cerita Nabi Adam kan? Kan diomongin, "Hei Adam, kamu tahu enggak kenapa Allah melarang kamu makan buah khuldi itu? Kenapa? Tahu enggak kamu? Aku sudah lebih lama tinggal di surga ini daripada kamu Adam. Kamu kan baru aja datang, kamu baru aja diciptakan oleh Allah. Aku sudah diciptakan jauh sebelum kamu ada. Kamu tahu enggak kenapa kamu enggak boleh makan makanan itu?" "Enggak tahu aku."
kamu dilarang makan buah khuldi itu karena nanti kalau kamu makan, kamu akan tinggal selamanya di surga ini. Padahal itu kebalikannya yang diomongkan itu, Pak. Nah, ini model setan manusia gini nih. Yang dia omongkan kebalikannya. Saudara-saudara sekalian, nanti sebentar lagi bukan begini, Pak, mal. Gitu. Apa aku sing mau ngene iki? Mbuh. Enggak tahu apa itu. Ya, jadi setan itu bilang kepada Nabi Adam itu begitu. Kamu kalau makan buah khuldi ini Adam, nanti kamu akan tinggal kekal di surga. Makanya Allah melarang. Coba kamu makan. Kalau nggak percaya, nggak mau Nabi Adam. Istrinya yang didekati. Perempuan itu lebih mudah dirayu, Pak. Maka para ibu-ibu di belakang tuh jangan mudah kena rayuan. Ya, kalau sama kena rayuan gampang, selesai itu. Lakian tuh sukanya ngerayu-ngerayu gitu, Pak. Tapi mudah-mudahan aku nggak termasuk. Mudah-mudahan aku nggak termasuk yang seperti itu. Jadi Allah bilang di belakang sini, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan. Nah, apa kata ulama yang mencoba menerangkan ayat ini di dalam tafsir Kementerian Agama? Ya, saya bacakan aja ini. Ayat ini menekankan agar orang-orang mukmin, orang-orang beriman, baik yang baru saja masuk Islam, seperti salah seorang Yahudi yang bernama Abdullah bin Salam, ya, dia dulu beragama Yahudi kemudian dia masuk Islam, maupun orang-orang munafik yang masih melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam, agar mereka taat melaksanakan ajaran Islam sepenuhnya. Masuklah kalian dalam Islam sepenuhnya, total itu. Jangan setengah-setengah, jangan seperti mengerjakan ibadah puasa kalau bulan Ramadan, tetapi sholat 5 waktu ditinggalkan. Nah, ini namanya belum kafah ini. Ada yang begitu nggak, Pak? Ada. Puasa ikut puasa, tapi sholat 5 waktu dia nggak jalan. Ada. Nah, itu namanya belum masuk Islam secara kafah. Itu, ya. Dan jangan bersifat sebagaimana orang yang digambarkan Allah di dalam Al-Quran tentang sifat orang Yahudi. Kamu jangan masuk Islam dalam Islam secara kafah, maksudnya seperti yang jangan seperti orang Yahudi yang oleh Allah disebut dalam surat Al-Baqarah, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd fama jaza, itu kan ada kan ya. Dan apakah kalian, hai orang-orang Yahudi, maunya kalian beriman kepada sebagian dari Alkitab dan kalian kafir mengingkari kepada sebagian Alkitab, ayat Alkitab yang lain? Jangan seperti itu. Jadi kalau kamu masuk Islam secara kafah itu beriman kepada Al-Quran ini seluruhnya yang ada dalam Al-Quran ini. Mau ayat itu tentang riba, kita masih melakukan riba misalnya, masih suka utang, masih suka mendepositokan uang, ya. Jangan itu, tinggalkan lagi itu. Jangan disimpan di deposito, jangan. Karena hasil uang deposito itu haram itu. Dan itu membuat hartamu yang lainnya jadi haram. Tuh. Jangan. Mungkin masih ada yang keberatan. Waduh, uangku terlanjur ini. Ya sekarang terlanjur, nanti kalau sudah waktunya jatuh tempo ambil semuanya, masukkan berangkas, taruh dalam tanah, udah, yes, aman. Nanti ya banknya bangkrut, uang kamu nggak ikut bangkrut. Orang-orang pada demo ke bank, mana uangku, tabunganku mana? Udah dibawa lari ke Singapura, bawa lari ke Cina sana atau ke Amerika atau mana sana. Sampean ngaplo, domblong. Jadi kata para ulama ini begitu. Jangan mengikuti orang Yahudi. Orang Yahudi itu beriman kepada sebagian Taurat, kafir kepada sebagian kitab Taurat yang lainnya. Nah, kita sebagai orang beriman, muslim, beriman kepada Al-Quran seluruhnya. Ayat Al-Quran mau itu ayat tentang poligami tetap kita terima, walaupun dengan berat hati dan jengkel, dan kalau perlu membanting-banting piring sama gelas itu tadi. Tapi tidak melarang suaminya kawin lagi. Tapi ingat, Pak, berat tanggung jawabnya. Punya bini 2, kalau enggak adil nanti di akhirat sampai jalan lumpuh separuh. Harus adil.
Di sini dibelikan mobil Mercy, istri lawasnya, yang baru juga harus diberikan mobil Mercy. Kalau di sana diberikan rumah 1 miliar, ya yang istri yang ini juga harus dibelikan rumah 1 miliar. Pusing sampean. 2 miliar, 1 miliar tidak pusing carinya, apalagi 2 miliar. Nah, cuma tetap tidak boleh, para ibu-ibu itu tidak boleh melarang suaminya menikah lagi daripada dia menyimpan apa itu will, ya. Ya, mendingan itu kan kalau will itu bisa jadi nikah siri ya bisa, atau yang celaka ini kalau zina bukan siapa-siapa, nah, suaminya berzina terus menerus. Nah, naudzubillah min syarri dzalik. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan, karena setan itu mengajak kamu mengingkari Al-Quran. Jangan percaya sama Al-Quran itu. Al-Quran bikin kamu melarat hidupnya. Kalau kamu ngikuti suruhanku, kau pinjam uang di bank, nanti usahamu akan sukses, banyak belanja, untung banyak kamu nanti. Itu setan yang menipu. Wujudnya manusia, tapi setan sesungguhnya. Allah bilang, innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya dia si setan itu lakum untuk kalian, bagi kalian adalah aduwun, musuh, mubinun yang nyata. Setan itu musuh yang nyata, benar permusuhannya. Lalu Allah berfirman, fa in zalaltum, maka jika kalian tergelincir. Kita sudah jadi orang beriman. Orang beriman itu bukan berarti orang yang tidak pernah berbuat dosa. Orang yang sudah beriman, sudah sebaik apapun, sudah tingkat kiai, mungkin sudah tingkat mursyid, bukan hanya tingkat syariat. Tingkatnya bukan tingkat syariat, itu kan ada di YouTube itu ya. Saudara-saudara sekalian, selama bulan puasa sampean boleh ngerokok. Gitu. Pidato gitu Pak, di YouTube itu. Terus kalau siang sampean boleh berhubungan dengan istrinya. Istrinya sendiri loh ya, bukan istri orang lain, misalnya gitu. Boleh gitu. Gitu ya Pak. Terus jamaah ada yang kaget tanya, Pak Ustadz, itu dari mana? Dari itu keterangannya dalam Al-Quran kita dilarang makan minum berhubungan dengan istri kan dilarang. Kok Ustadz membolehkan? Loh kamu tahu saya ini sudah makrifat, gitu ngomongnya ini. Itu tasawuf. Menurut ilmu tasawuf kan iman orang itu terbagi-bagi. Yang paling rendah ya seperti kita semua ini paling rendah ini. Hanya syariat saja yang diperhatikan. Ya, makrifatnya belum sampai makrifatullah. Makomnya masih rendah. Yang makomnya tinggi itu kayak Nabi Khidir itu loh. Nabi Khidir itu ketemu anak kecil, Nabi Musa ngikutin, aku kepengen dapat ilmu dari kamu, kata Allah, ilmu kamu lebih tinggi dari ilmuku. Nabi Khidir, ajari aku ilmu yang Allah ajarkan kepadamu. Ya, aku akan ajarkan, tapi kamu tidak boleh tanya, tidak boleh protes sebelum aku terangkan. Kalau kamu melihat apa yang aku lakukan, jangan protes. Ketemu apa pertama kali itu? Ketemu kapal di pinggir pantai itu dilobangi semua kapalnya Pak, dibocorkan semuanya. Nabi Musa lihat gini, ini kapalnya orang untuk cari ikan kok dilobangi, nggak beres ini nih. Khidir, ini milik orang ini, haram. Gak boleh kamu lobangi gini, nanti orang gak bisa cari ikan lagi. Aku sudah bilang kamu jangan tanya. Nanti kamu bilang, aku sudah bilang kamu Musa, kamu berguru kepada aku, gak akan sabar kamu. Nabi itu sudah tahu Musa gak akan sabar. Terus enggak, saya akan sabar. Baru sekali ketemu ngelobangin aja sudah diprotes. Kamu ini berbuat dolim ini, mendolimi harta milik orang ini. Udah aku bilang jangan tanya, kok kamu tanya. Udah lanjut ya sudah, maaf Khodir, saya tadi nggak ingat. Nah, udah jalan dan ketemu anak kecil, ya ketemu anak kecil. Tiba-tiba begitu ketemu anak kecil, apa yang dilakukan Khidir? Diputar lehernya Pak, kayak Gatot Kaca itu mungkin kira-kira itu, dipuntir itu. Kalau bahasa Jawanya dipuntir, ini kepala anak itu diginikan. No ya matilah itu orang anak kecil itu. Protes lagi. Khidir, apakah kamu membunuh anak yang tidak berdosa, yang masih kecil, yang tidak berdosa? Kenapa kamu bunuh? Musa udah 2 kali. Kamu bilang jangan tanya apa yang aku kerjakan sebelum aku jelaskan.
Aduh, iya sudah, maafkan. Sudah saya minta maaf, sudah. Jalan yang ketiga, jalan satu kampung istirahat. Ya, minta makanan sama orang kampung itu enggak ada yang ngasih makan, padahal mereka kelelahan jalan. Minta minum enggak ada yang ngasih minum kan gitu kan. Terus akhirnya Nabi Khidir melihat ada rumah yang mau roboh. Oleh Nabi Khidir, cagaknya itu tiangnya rumah tadi ditegakkan lagi supaya rumah itu tidak roboh. Nah, setelah selesai membetulin rumah yang mau roboh, pergi Khidir. Nabi Musa protes, Khidir, tadi kita kan minta sama orang kampung ini apa aja nggak dikasih. Kamu sudah membantu salah seorang penghuni kampung ini yang rumahnya mau roboh. Harusnya kita bisa minta upah, barang minum segelas apakah untuk kita minum. Musa udah 3 kali, udah kamu nggak berhasil, kamu nggak bisa, kamu nggak lulus kamu. Itu diterangkan satu persatu alasannya kan, seperti yang tersebut dalam Al-Quran. Jadi di sini, jadi saya mau bilang bahwa orang beriman itu, walaupun dia sudah berusaha baik, dia bisa tergelincir berbuat dosa. Bisa dia tiba-tiba minum bir, bisa dia tiba-tiba enggak sholat, bisa dia tiba-tiba ikut berjudi. Padahal dia beriman, mengaku beriman tapi berjudi. Berjudi kan dosa besar. Atau dia berzina, pada berzina kan dosa besar. Tapi tidak tertutup kemungkinan itu terjadi pada orang beriman. Makanya Allah berfirman, fa in zalaltum, maka jika kalian tergelincir menyimpang mim ba'di ma ja'atkumul bayyinat, dari sesudah apa yang datang kepada kalian berupa penjelasan-penjelasan itu. Kalau penjelasan-penjelasan itu sudah datang kepada kalian tapi kalian langgar, fa'lamu, maka ketahuilah, annallaha, bahwasanya Allah azizun hakimun, Allah itu maha gagah perkasa, bisa menghukum siapa saja. Hakimun, tapi dia juga maha bijaksana. Kalau menghukum pasti adil sesuai dengan kesalahannya. Allah itu hakim. Hakim itu ya bahasa Indonesia menjadi hakim, yang suka mengadili orang di pengadilan itu. Kalau itu pakai ha, ini pakai ha, beda. Hakim itu bahasa Indonesianya hakim. Kalau bahasa Arabnya hakim itu pelawak. Kayak presiden Ukraina itu pelawak. Pelawak jadi presiden ya sudah habis negaranya. Ya, jadi Allah itu maha gagah perkasa. Ingat ya, Allah itu maha gagah perkasa loh. Dia bisa menghukum siapa saja. Enggak peduli kamu ulama, kamu ustadz atau kamu siapa. Kalau kamu melanggar apa yang keterangan yang sudah datang kepada kamu, Allah akan hukum kamu. Tapi dia juga maha bijaksana. Kalau kamu bertobat, minta ampun kepada dia, dia akan mengampuni kamu. Terus kata Allah yang terakhir, hal yanzuruna illa ayyatiyahumullah. Tidaklah mereka menunggu, mereka orang-orang kafir itu tidak menunggu dalam kehidupan ini, illa kecuali ayyatiyahumullah, sampai Allah nanti akan mendatangkan kepada mereka fi dzulalim minal ghamam, mendatangkan siksanya dalam naungan dari awan. Allah akan datangkan awan yang kelihatannya itu hujan, padahal itu sebetulnya azab. Itu. Wal malaikatu, dan sampai Allah mendatangkan, sampai malaikat datang untuk membinasakan kamu. Wa qudiyal amr, dan kalau malaikat sudah turun ke bumi karena diperintah Allah untuk membinasakan orang-orang kafir, ya, wa qudiyal amr, dan diselesaikanlah semua urusan itu. Kalau Allah sudah datangkan siksaannya, datangkan banjir, air banjir bandang, gunung meletus, gempa bumi, urusan semuanya kacau sudah. Itu selesai urusan itu kalau sudah didatangkan azab. Terus Allah mengingatkan kepada kita semuanya, wa ilallahi turja'ul umur, wa ilallahi, dan kepada Allah turja'u, akan dikembalikan al umuru, segala urusan itu.
Jadi saudara, ayat yang terakhir ini mengingatkan kepada kita, semua urusan kita dalam hidup ini itu nanti akan diserahkan kepada Allah untuk dilihat. Ini orang ini dalam berurusan benar enggak? Dia punya suami, dia punya istri, istrinya diurus apa enggak? Dididik apa enggak? Akan urusan kita kan ada urusan rumah tangga, ada urusan dengan masyarakat, ada urusan dengan bawahan, ada urusan dengan atasan, ada urusan dengan orang banyak dan sebagainya. Semua urusan itu akan dikembalikan oleh Allah untuk diperiksa dan diadili. Siapa yang salah masuk neraka, siapa yang benar masuk surga. Nah, makanya mari kita berusaha memperbaiki diri kita semuanya supaya kita sekarang dan sampai yang akan datang dan sampai akhir hayat kita tetap berada dalam kebaikan dan mudah-mudahan Allah memberikan ridhonya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin wa aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Nah, sekalian, sebelum bubaran kita berdoa untuk Pak Haji Joni Ardi yang sedang sakit di rumah sakit karena peraturan berkunjung tuh kayaknya masih berlaku. Gak boleh berkunjung ke rumah sakit berbondong-bondong. Itu peraturannya masih belum dicabut. Jadi kita doakan dari jauh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfi anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Allahumma shfi abdaka Haji Joni Ardi. Allahumma shfi abdaka Haji Joni Ardi. Allahumma shfi abdaka Haji Joni Ardi. Nas'alullahal azim rabbal arsyil karim ayyashfiyahu. 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 Allahumma shfil mardha minna wa min jami'il muslimin. Allahumma shfil mardha minna wa min jami'il muslimin. Allahumma shfil mardha minna wa min jami'il muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.